Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, wabil khusus nafimatillah, guru kita bersama Mukarram Jajal Khairuddin Mata'ala Bidayati, yang begitu banyak para asatid, di antaranya Ustaz Andra, Ustaz Maja, Ustaz Bayati, Ustaz Nasir. Mata'ala Bidayatihim, Ketua Wasilah Subuh Al-Mukarram Pak Haji Manta, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya diberikan banyak berusaha ya. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimanallah, alhamdulillah, kenikmatan besar Allah berikan kepada kita bersama, sehingga di subuh ini kita dapat berkumpul bersama, bisa bersilaturahim dan mengambil ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk dalam satu majlis, dan mudah-mudahan tidaklah bangun dari tempat ini kecuali segala macam dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ini kita sudah berada di Agustus, mungkin sudah mau akhir ya, 24 Kalau kita bicara tentang bulan Agustus, mungkin sama dengan bulan-bulan yang lain. Artinya sehari 24 jam dan sebulan antara 30 dan 31. Cuman yang jadi masalah, minta maafnya, kenapa di bulan Agustus itu adalah bulan yang dimuliakan oleh semua warga Indonesia? Karena ternyata terdapat tinta emas, torehan sejarah bahwa di bulan Agustus itulah Allah memberikan anugerah kemerdekaan. Oleh karenanya kita selaku warga negara wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah ini pertama, mengenal bahwa kemerdekaan bangsa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tertuang dalam undang-undangnya itu berkat rahmat Allah. Ini artinya bahwa tanpa rahmat Allah Indonesia tidak akan mungkin merdeka. Mungkin ila yaumil qiyamah. Maka kembali mengenang setiap tahun, ingat, telinga kita dengarkan berkat rahmat Allah, anugerah Allah, Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita perhatikan semacam ini, hadirin, awas, kita disambut. Kalau kita adalah merupakan anak daripada orang tua kita, itu ternyata berkat rahmat Allah. Sebab orang tua kita ketika berdua-duaan belum tentu jadi kita tanpa ada rahmat Allah. Begitu pula dengan bangsa ini. Tanpa rahmat Allah, betapapun senjata yang kita miliki, apapun dan sekeras apapun usaha kita untuk bisa merdeka, tanpa rahmat Allah tidak mungkin
Jadi pertama, kewajiban kita bersyukur kepada Allah karena kita akan mengenang, mengingat bahwa ini semua berkat rahmat Allah. Yang kedua, kenapa sih kita selaku bangsa Indonesia plus selaku hamba Allah wajib bersyukur atas rahmat Allah kemerdekaan bangsa ini? Yang kedua, rahmat Allah berikan, betul hakikatnya Allah yang ngasih, tapi semuanya pasti ada wasilah, ada wasilah. Gak ada yang namanya kenikmatan Allah, anugerah Allah langsung Allah berikan kepada kita. Nah, semua mesti melalui peran. Maka begitu pula dengan kemerdekaan bangsa yang merupakan rahmat Allah, anugerah Allah berikan ini melalui wasilah para pejuang kita. Maka jangan pernah kita lupakan kemerdekaan yang kita alami ini, kemerdekaan yang kita rasakan ini. Ingat jerih payah mereka para pejuang yang belum sempat menikmati kemerdekaan. Kita ini tinggal makan, kita ini tinggal menikmati. Maka awas, hati-hati. Anda yang menikmati jangan khianati jerih payah mereka. Ini artinya mengenang wasilah, mengenang mereka para pejuang. Ini berkat mereka. Lah kalau kita bicara tentang wasilah, awas, hati-hati. Bicara tentang wasilah kita pun sama, awas. Kita nih belajar ilmu agama Allah. Kenapa kita belajar ilmu agama Allah? Karena memang kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata hikmah di balik itu agar senantiasa manusia itu beribadah kepada Allah. Sementara bicara tentang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, kalau kata Imam Ibnu Ruslan, tertolak, ditolak, tidak diterima. Maka sedikit demi sedikit ayo yang kita beribadah jangan cuma sekedar beribadah doang, sempatkan untuk hadir dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu kita sempetin, awas, ingat-ingat, sering saya sampaikan, khawatir lupa. Saya ingetin kembali, jangan gara-gara sibuk kita tidak sempat nyari ilmu. Sebab kalau bicara tentang sibuk, awas. Bicara tentang sibuk, orang gila juga sibuk. Ya Pak ya? Orang gila sibuk Pak, serius. Saya kasih tahu pagi ini nih kadang-kadang sudah melek bawa kresek dari barat ke timur. Iya Pak ya? Entah sampai sore, bahkan kadang sampai malam, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari selatan ke sibuk apa sibuk? Sibuk kayak orang gila. Sibuk. Bahkan sampai, mohon maaf, saking sibuknya agak sempat mandi. Iya Pak. Orang gila sibuk. Saking sibuknya nggak sempat mandi. Lah kita mandi nggak? Sesibuk apapun, mohon maaf, pagi masih bisa mandi, sore masih bisa mandi. Iya Pak ya. Maka khawatir kalau kita sibuk nggak ada waktu untuk menuntut ilmu. Khawatir lebih sibuk dari orang. Sempatkan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa kita, mohon maaf, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah di balik Allah
Allah menciptakan kita agar senantiasa kita beribadah kepada Allah. Kemudian mohon maaf, ibadah tanpa ilmu akan ditolak, tidak diterima. Maka kita sempatkan diri kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ilmu yang kita raih, ilmu yang kita raih ataupun agama yang kita mohon maaf kita jalankan, itu semua berkat Habibina Muhammad, wasilahnya Nabi. Nggak ada Nabi mah mohon maaf, apa kita kenal Allah? Wasilahnya siapa? Nabi. Sampai disebutkan ke dalam Al-Quran memfirmankan, andaikan Nabi tidak terlahir, andaikan Nabi tidak diciptakan Allah, kita dalam keadaan mohon maaf di tepi jurang api neraka. Kenapa? Yuk kita baca sejarah bagaimana orang jahiliyah dulu, ya Allah yang kuat. Biasa. Mana Pak? Biasa. Saya mana? Berkat Nabi. Coba zaman jahiliyah sebelum dilahirkannya Nabi, enggak kan? Iya. Yang punya anak perempuan. Iya. Enggak karuan. Terlahir Habibina Muhammad, semua diberesin. Sudah diberesin akhlaknya, diperkenalkan siapa pencipta alam semesta ini, Allah. Tidaklah Allah menciptakan kalian kecuali untuk ibadah kepada Allah. Diajarkan bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana Allah memerintahkan kita sholat, ajar. Kemudian minta maafnya. Setelah kita tahu wasilah siapa, Nabi Muhammad. Sementara mohon maaf, Nabi kita Muhammad sering pula menyampaikan, ada hadis berupa ini, inna ashkaran nas lillah. Sesungguhnya orang paling bersyukur kepada Allah adalah ashkaruhum linnas, orang yang paling bersyukur kepada manusia. Ada yang itu. Ada lagi bahasa Nabi yang lain dalam hadis lain apa? Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita terima kasih kepada Allah. Itu kan hakikatnya Allah. Allah kasih hidayah buat kita, Allah kasih Islam buat kita. Betul hakikatnya Allah, tapi wasilahnya Nabi. Maka kita bersyukur kepada Allah melalui berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad. Dan sementara Nabi kita Muhammadnya sudah tidak ada. Iya baik. Terima kasihnya gimana? Pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Terima kasih kepada Nabi, sering-seringlah bersolawat. Yang kedua, terima kasih kepada Nabi. Ingat, kata Allah, la as'alukum alaihi ajra. Wahai Habibina Muhammad, ini kasih tahu orang Pondok Ranggon semuanya, Cipayung semuanya nih. Kalian itu muslim berkat Nabi Muhammad kan? Kata Allah kasih tahu kepada mereka, Nabi Muhammad nih, la as'alukum alaihi ajra, aku enggak minta bayaran. Kan kita diajarin sama siapa? Nabi kita Muhammad. Ini yang berfirman Allah dalam surat Syura 23 kalau salah. La as'alukum alaihi ajr. Kata Allah kasih tahu wahai Muhammad kepada umat kalian bahwa berkat wasilah Nabi Muhammad mengajarkan agama Allah, Nabi Muhammad gak minta bayaran. Lah terus kata Allah kasih tahu. Kan katanya kita tadi diajaran sama Nabi apa? Bersyukur kepada Allah
bersyukur kepada manusia selaku wasilah. Yang paling gampang Pak, Bapak pagi-pagi tuh nggak usah banyak, nggak usah cobain jauh, tadi disodorin kopi. Yang paling cakep begitu disodorin terima kasih. Iya baik, wasilah beliau sodorin. Tuh asbaruhum binnas, orang yang paling bersyukur. Terima kasih sama wasi. Dan terima kasih kita kepada Allah. Tadi disampaikan mohon maaf pertama sholawat, yang kedua kata Allah sampaikan kepada mereka caranya apa? Illal mawaddata, kecuali mohon maaf kata Nabi kita mohon kata Allah dalam firman, cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sekarang sedang ramai. Ya Allah, saya punya guru alhamdulillah tahdus binikmat. Saya grup kita nih, ada grup kita nih tahun 2019 6 Agustus tepatnya 5 Dzulhijjah Kiai Haji Maimun Zubair meninggal. Sebelumnya beliau pernah ngomong begini, bahasa kita, entar itu kiai sama Habib diadu, lalu jangan ikut-ikut ya. Itu kata beliau, entar diadu antara Habib dengan kiai sebelum dia meninggal. Kenyataan sekarang. Nah kita nggak usah ikut-ikut kata beliau, tapi beliau mengingatkan wasafinul lin najati kita hitamin tufani kulli ada. Qasidah yang biasa dibaca sebelum baca maulid biasanya kalau zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang jarang. Yang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang akhir itu dibaca. Wasaqilul lindajati ida khifta min tufa di kulli adab. Kalau bahasa kita minta maaf nih, entar nih kalau Anda takut sebab nanti di akhir zaman orang ya Allah murtad itu gampang. Kadang-kadang sampai disampaikan atau diisyaratkan oleh Nabi, paginya muslim, sore sudah kafir. Sore masih muslim, pagi sudah kafir. Ya Allah. Kalau Anda takut semacam itu, kenapa bisa terjadi? Karena sedikitnya ilmu. Anda takut semacam itu, kata beliau, naiklah perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Siapa digambarkan perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam itu? Mereka adalah Ahlul Baitil Mustafa Tuhur, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad yang gimana? Sebab keluarga Nabi Muhammad itu kan yang namanya ilmu itu pakai belajar, Pak. Enggak belajar mah ya kagak punya ilmu. Makanya ada kalimat al-ilmu bin ta'allum, ilmu itu dengan tanpa belajar. Belajar. Jadi ikutin keluarga Nabi yang bagaimana? Kata syakir atau nadawah di kitab itu disebutkan kaumul ladina itu keluarga Nabi yang punya ilmu. Keluarga Nabi yang punya, makanya kalau kata Habib Rizik disebutin ngikut yang bener. Ulama bener ikutin, Habib bener ikutin, ulama kagak bener jangan ikutin. Nah ini di WA sudah banyak juga. Siapa sih ulama? Habib Umar menyebutkan di antaranya ulama itu apa? Yang menyatukan umat, bukan memperuhkan perkembangan situasi. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan kita, kalau kita takut dengan fitnah di akhir zaman semacam ini, ikutilah para habaib yang
punya ilmu. Lah keturunan Nabi ada. Awas ingat, lebih baik kita salah cinta daripada salah benci. Lebih baik salah cinta daripada salah benci. Untuk benci-bencinya. Ya Allah, ternyata entah dia berkiamat, mohon maaf, dia benar-benar keluarga rugi bro. Tapi kalau kita misalkan minta maafnya, kita cinta sama dia, cinta benar sama dia, ternyata dia berkiamat bukan keluarga Nabi, minta maafnya, akibat fatalnya kagak. Lah kan sama-sama dia muslim, boleh gak kita cinta sama dia, sama muslim? Boleh kan? Tapi coba kalau kita benci sama dia, ternyata jelas keluarga Nabi. Ya Allah, gimana moga kita menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali, yuk kalau kita mohon maaf dunia apa namanya YouTube semacam itu, kita nggak percaya saja. Kata Allahnya, Allah ayat Al-Quran tidak akan mungkin. Yang jelas ayat Quran sampai ila yaumil qiyamah. Allah sampaikan kepada kita berkat dakwahnya Nabi Muhammad sampailah Islam ke Pondok Ranggon. Sementara kita mau terima kasih kepada Nabi kita Muhammad, kata Allah, terima kasihlah cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Nabi terus sampai ila yaumil qiyamah. Kalau udah habis baru kiamat. Kalau masih ada malah alhamdulillah. Makanya kalau saya pribadi minta maaf ya, jangan paksain kita ngikutin bapak. Kalau saya pribadi, maaf ya, kenapa TPU sekarang pemberian tanah berhenti? Kalau saya pribadi, kalau lihat tadi Ahlul Baitil Mustafa tuhuri keluarga Nabi itu suci-suci. Hum amanul ardi, mereka adalah pengaman bumi. Kalau saya pribadi nih, melihat itu, kenapa PPU berhenti pembelian tanahnya? Karena di sini ada, mohon maaf, ada Habib Ali, ada Habib Ali, ya, bukan karena doanya. Hum amanul ardi, pengaman bumi. Berhenti itu berhenti. Kalau saya, kalau bapak-bapak melihat ini itu urusan. Kalau saya melihat itu, ya, paham ya Pak ya? Jadi kembali kepada bahasa kita, kenapa kita wajib bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan lain sebagainya? Ingat, pertama rahmat Allah yang kita lihat. Yang kedua, karena kita melihat bahwa rahmat itu pasti melalui wasilah. Kita berterima kasih kepada wasilah. Yang ketiga, kenapa kita wajib bersyukur? Mohon maaf, kalau kata Imam Ghazali, maaf ya, yang namanya kekuasaan dan agama itu tahu amai, saudara kembar. Kekuasaan dan agama saudara kembar. Nah, makanya mohon maaf, kalau dalam kitab An-Nasuh Diniyah ceritain tentang takwa, kata ulama di dalam kitab itu, tidaklah kebaikan itu bisa kita raih kecuali, mohon maaf, kebaikan baik dunia maupun akhirat kecuali dengan takwa. Itu dalam kitab itu disebutin begitu. Kemudian berapa banyak ayat Allah yang menyebutkan tentang, mohon maaf, betapa dengan takwa semuanya kita bisa raih. Apa di antaranya? Mohon maaf, kita punya problem apa? Gak punya duit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita punya problem apa? Ekonomi dan lain sebagainya. Akhlak agak karuan. Dengan takwa Allah kasih solusi. Wah, takwa ditakwa. Nah, yang jelas semuanya kekuasaan dan agama sebagaimana saudara kembar, jangan dipisahkan. Lah, kalau kita sudah tahu adalah maaf agama seperti
kalau cara bahasa Al-Quran Nabi Ibrahim Rabbi ala hadza baladan aminan ila akhirih. Kita doain negara. Cintanya kita kepada negara, ayo. Ulama menyampaikan ada doa yang sering saya senangi. Ulama itu menyebutkan minimal seminggu sekali. Ini udah berapa menit? 5 menit kan? Ada doa yang kata ulama ini minimal seminggu sekali, jangan dilepasin itu doa. Seminggu sekali. Apa doa itu? Bahkan mohon maaf, dijanjikan doa yang mohon maaf ini. Kata ulama yang seminggu sekali ini, ketika baca Allah berikan kekayaan. Doa seminggu sekali. Bahkan yang lebih cakep lagi, ya, ditaruh di hari Jumat. Lebih cakep lagi, 70 kali dibaca. Ya, apa doa itu? Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mughniyu ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud amnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwa. Aku nggak hafal Ustaz. Amin kalau pas Jumatan, jangan sebelum amin udah pulang. Lah emang penting banget penting banget. Nggak percaya coba lihat artinya. Dahsyat ini Pak, serius. Dahsyatnya segimana? Lihat. Yang jadi inti. Aghnini bihalalika. Ya Allah, kayakan aku. Bihalalika, dengan sesuatu yang telah Engkau halalkan. Ya. Gaji, nih gajimu sekian. Oh cukupi, kayain, ya, dengan gaji yang dihalalkan Allah. An-haramika, sehingga kita nggak pengen sama yang haram, nggak ngiler, tahu nggak ngiler? Tahu nggak ngiler nggak? Nggak ngecair. Kagak ada pengennya. Lah kan kita minta maaf nih, gaji sekian ratus, gaji sekian JT, ya Allah masih melotot. Iya Pak ya? Kenapa? Tuh doa nggak pernah dibaca kan? Oh saya memang udah nggak hafal, nggak pernah ngaminin waktu Jumat. Ya. Bukan cuma sekedar gaji. Coba ya. Kita punya istri, Pak, punya istri. Punya. Itu istri sudah halal. Ya Allah, kayakan, cukupkan aku dengan yang Kau halalkan ya Allah. Istri kita sudah halal. An haramika. Ya Allah, nggak pengen selain dihalalkan, nggak pengen selingkuh. Iya Pak ya? Nah kan kita mau kadang-kadang lucu loh. Istri udah punya, kasih ngotot sama istri orang. Iya Pak ya? Jangan-jangan gak pernah baca. Yang lebih dahsyat lagi, istrinya cantik, yuk selingkuhannya lebih jelek. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, ya Rabbana ya. Iya Pak ya? Minta sama Allah yang punya segalanya. Ini bukan ya Allah. Kalau bicara ini semuanya kena semua. Ya. Pengurus musola minta, ya Allah kayakan aku dengan yang Kau halalkan, gajiku sekian, ya Allah ini harta musola, ya nggak pengen. Pengurus masjid gitu juga, ya Allah kayakan aku, cukupkan aku dengan yang Kau halalkan, sehingga aku nggak pengen sama yang dihalalkan Kau. Ini apa? Oh ini punya masjid. Udah dihitung, ini kayaknya nggak masuk itu. Enggak, bukan punya kita. Iya Pak. Ya, enak kan Pak?
maksiatika. Ya Allah, cukupkan aku, senangkan aku, kayakan aku dengan ibadah kepadamu. Sehingga minta maafnya maksiat, kita nggak pengen maksiat. Ya Allah, kan kita mah kadang-kadang minta maaf nih. Kalau jalan ke pengajian, beratnya begitu dangdutan. Iya Pak ya? Ya Allah, ya Allah. Makanya saya pernah ada Habib itu ditanya, Habib Jakarta udah maksiat gini. Apa kata Habib? Alhamdulillah, anak nggak pernah melihat itu. Yang anak lihat minta maafnya, pagi jalan ke tempat majlis, siang jalan lagi, buat walimah, sore pengajian. Yang saya lihat jalan, nggak ada itu. Enjoy dengan taat kepada Allah, sehingga nggak pengen maksiat. Kita deketin Allah yang punya segalanya. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, kayakan dengan taat kepadamu sehingga kita nggak butuh dengan maksiat kepada Allah. Sebagaimana mereka orang-orang pecinta maksiat nggak pengen ibadah. Ya, kita minta sama Allah yang punya hati, ya Allah, teguhkan hati kami untuk terus beribadah kepadamu, nggak pengen untuk bermaksiat kepadamu. Yang terakhir, wajibat tiga amban siwa, ya Allah, kayakan aku dengan anugerahmu sehingga aku nggak pengen selain daripada Engkau. Hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya mohon maaf ini, ya. Harus dinikmat. Saya bikin tempat tiga serut, ya. Awas, jangan kepikiran mau nanggok lah. Saya nggak mau nanggok. Ya. Saya mau ngemis ayat Quran saja. Walaupun saya butuh duit, ya jujur butuh duit saya. Kenapa? Karena bangunan belum selesai. Alhamdulillah sudah dekat, ya sudah ya, di hari Rabu kemarin. Alhamdulillah, ya tempatnya dia pengen punya tempat pengajian, ya ujung-ujungnya pengen ngajarin mereka semuanya untuk kenal dengan Habib, keluarga Nabi, dan mengajarkan mereka untuk cinta kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari ini saya menulis ayat Quran saja, baca 7 kali. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran buat cita-cita yang saya punya. Ya, apa ayat Qurannya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hafalkan ya. Nah, kita baca bareng-bareng 7 kali. Mudah-mudahan dengan ayat ini Allah berikan kelancaran buat saya dan Allah kabulkan dengan apa yang kami cita-citakan. Ala hari ini ya. Wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى بسرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Terima kasih rahimahullah. Semuanya ingat-ingat, surga tidak gratis. Surga harus dibeli. Dibelinya sesuai kemampuan masing-masing. Para ustaz beli surga, ngajar, sampaikan. Para dermawan beli surga dengan hartanya. Para pejabat beli surga dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya. Ingat, surga tidak gratis, neraka aja tidak gratis, apalagi surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.